Ustadz izin bertanya. Sebelumnya saya sampaikan dulu kondisinya Ustadz. Jadi di sini di keluarga saya yang jadi ujian kami di keluarga itu ayah Ustadz. Saya udah pernah mewanti-wanti dan saya udah sebenarnya bukan jatuhnya bukan ceramah sih Ustadz. Saya bilang begini, ya sudah cukuplah kita selama ini menggunakan utang bank atau riba, karena itu seolah-olah kita itu kayak memerangi Allah gitu, memerangi Allah. Bahkan banyak sekali efek kalau kita misalnya menggunakan riba. Dan pada saat itu ayah saya itu mengira saya itu masih kecil Ustaz. Sebenarnya kita belajar agama kan Ustaz, tapi ke orang tua kita itu mungkin mereka kurang ilmu atau kurang dapat pendidikan yang seperti kita gitu. Nah pada saat kita kasih tahu itu reaksinya marah Ustaz, marah. Sampai terakhir saya bilang, oh jadi ayah mau melanjutkan gitu. Kalau misalnya ayah melanjutkan ya sudah, silahkan. Nanti kalau misalnya pembayarannya kalau misalnya ayah masih sanggupi ya silahkan jalankan gitu. Kami sudah berlepas tangan. Sampai pada akhirnya Ustaz, setelah itu bangkrut Ustaz. Semua usaha bangkrut dari pinjaman bank itu. Pinjaman bank itu sendiri pun tidak terbayarkan. Bahkan rumah pun hampir akan disita Ustaz. Nah di sini saya sebagai anak pertama Ustaz, merasa bersalah sekali pada saat itu tidak bisa melarang ayah saya secara keras Ustaz. Sehingga saya sekarang mau bekerja Ustaz gitu. Jadi kayak misalnya sekolah adik saya itu orang tua kadang udah nggak ada lagi karena semua aset udah dijualin tuh lunasi utang gitu Ustaz. Namun saya kadang kayak berputus asa Ustaz. Ya Allah ini ujiannya berat banget ya. Sampai seharusnya saya nggak pernah membebankan orang tua Ustaz. Saat ini orang tua saya seperti itu. Sampai kena mafia tanah lagi Ustaz. Kami Ustaz. Jadi semua aset itu sia-sia Ustaz. Mohon Ustaz pencerahannya Ustaz. Apakah saya sebenarnya nggak sanggup melihat orang tua saya itu kayak dikejar-kejar hutang, kejar debt collector, dikejar tagihan bank Ustaz. Dan ternyata ujian kami di situ lah Ustaz. Mungkin boleh kasih nasihat Ustaz. Izin Ustaz, terima kasih. Ustaz, apakah terdengar suaranya Ustaz? Dari banyak pertanyaan, baik itu offline ataupun online, masalahnya macam-macam. Masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah politik, masalah akidah. Tapi kunci dari semuanya yang saya simpulkan adalah manusia ingin mengurus semuanya, menjadi Superman. Nggak bisa. Kita tidak bisa mengurus semuanya pakai tongkat. Bim salabim abrakadabra. Mau merubah. Nggak bisa. Kalau begitu cara berpikir kita, ya Nabi Musa itu cukup pakai tongkat, datang kepada Fir'aun. Film apa namanya itu yang dipencet langsung lupa. Kasih tongkat, Nabi ketemu sama Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, selesai. Enggak begitu. Kita ini disuruh menjadi manusia. Kejadian-kejadian yang kita hadapi ini ya manusiawi. Berhadapan dengan saudara. Susah dia, tolong. Dia tak ada kerja, kasih kerja. Dia tak ada modal, kasih modal. Buatkan surat perjanjian. Itu domain kita. Ini lapak kita nih. Adapun lapak dia, ini ibarat orang punya sempadan tanah ini. Ini tanah kita. Kita urus saja tanah kita. Yang kita urus tanah kita adalah kuurus tanahku. Tanahku apa itu? Ku kasih kau kerja, ku kasih kau modal, perjanjian hutang, itu urusku.
Adapun kau mengejek aku, membenci aku, kok ngasihnya sedikit kali, itu nggak usah kita pikirkan. Kalau itu kita pikirkan juga, pecahlah pembuluh darah ini. Itu dengan saudara, dengan ayah. Ya, jangan riba. Riba itu berperang sama Allah. Tahu apa kau pun anakku, bla 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 bla. Cari orang yang didengarnya omongannya. Buat pengajian, buat arisan keluarga. Ustadz, tolong jelaskan bahaya riba ya Ustadz. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Riba akan dihancurkan Allah. Orang yang tidak berhenti riba, fa'zanu biharbim minallah, berarti perang dengan Allah, kata Ustadz itu berapi-api. Balik Ustadz tuh. Alah, tahu apa Ustadz itu? Ustadz kentutnya itu, kata dia. Udah nggak mempan juga. Cari lagi siapa saudara, keluarga yang kira-kira didengarnya cakapnya. Janganlah kau main riba. Ini domain kita. Di luar itu bukan kuasa kita. Sudah kita larang, sudah kita kasih tahu, kita bawakan ustadz, kita bawakan tokoh masyarakat, dibawakan nenek mama, dibawakan, semua sudah dilakukannya juga. Transaksi dia, rugi dia, tumpur dia, dituntut orang dia, ya urusan dia. Tangan mencincang, bahu memikul. Hidup ini kan kita disuruh bertanggung jawab. Selama sehat, selama waras. Tapi kalau dia gila, dia kurang akal, kita yang mengurusnya. Kita bilang sama polisi, kita bilang, mohon maaf, ini urusan kami sebagai ahli waris. Tapi selama dia sehat, hidup, ya urus masing-masing. Ini urusanku udah kurus, urusan kau uruslah sendiri. Saya dengan keluarga, dengan jamaah, dengan asal udah saya kasih, asal udah kurus, urusanku udah. Kau tahankanlah sendiri. Tidak banyak bisa berpikir macam saya. Karena saya memutuskan itu dengan ilmu. Bukan dengan perasaan. Karena perasaan itu macam laut tak bertepi. Gila kita kalau diperturutkan perasaan. Perasaan itu dikawal oleh ilmu syariat Islam. Orang tasawuf ikut perasaan. Orang filsafat ikut logika. Logika langit tak berbatas, perasaan laut tak bertepi. Lalu bagaimana cara memagar langit dan memagar laut? Syariat, ilmu, belajar fikih. Itulah maka kita ngaji. Kalau kita udah ngaji, insya Allah ringan beban pikiran kita. Aku udah urus, udah selesai. Kita tidak merasa berdosa, kita tidak merasa bersalah. Ingat, kerja setan itu merasa beramal padahal belum beramal. Itu kerja setan. Merasa beramal, merasa udah sedekah, merasa udah nolong orang padahal belum. Itu kerja setan. Tapi ada satu lagi. Merasa bersalah padahal tidak salah. Itu juga kerja setan. Nampaknya aku salah ini, sudah menyia-nyiakan saudara. Padahal kita tidak. Nampaknya aku udah salah nih menyia-nyiakan ayah. Padahal tidak. Itu bukan salah kita. Aku tidak salah. Aku tidak salah, aku tidak salah, aku tidak salah. Selesai. Ngapain kita merasa bersalah orang tidak salah? Saya mau mengajak kawan sahabat jamaah untuk kembali kepada ilmu. Ajaran Islam. Bukan mengikut perasaan yang tak bertepi, logika akal yang tidak berpagar. Pagarnya adalah syariah. Pagarnya adalah ajaran Islam. Makanya kita ngaji. Tapi bukan berarti kita menyia-nyiakan keluarga, nggak mempedulikan keluarga. Pahami yang saya sampaikan itu dengan baik. Saya kira bisa ditangkap. Demikian. Maaf. Baik, mudah-mudahan menjawab ya Bapak. Siapa tadi Pak Afan? Mudah-mudahan terjawab pertanyaannya. Baik.